Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai tentang puasa Ramadan. Apa sih puasa Ramadan itu? Jadi puasa itu sering kali kita dengar dengan kalimat siam atau saum, yang artinya itu menahan atau mencegah. Sedangkan penjelasan secara istilahnya, puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat kita di dalam hati. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Tsumma aqimus siyama ilal lail. Yang artinya itu, makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai dengan datangnya malam. Jadi, puasa Ramadan sendiri adalah puasa yang diwajibkan atas setiap muslim yang memenuhi syarat selama sebulan penuh pada bulan Ramadan. Jadi, puasa Ramadan itu termasuk salah satu puasa yang wajib yang harus dilakukan oleh segenap kaum muslim di dunia ini. Bulan ini merupakan bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, puasa Ramadan juga di dalamnya terdapat malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan begitu pula Al-Quran diturunkan pertama kali di bulan Ramadan. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, marilah kita bersama-sama menonton video animasi dari Omar dan Hana. Belajar tentang puasa. Puasa? Puasa tu tak boleh makan dan minum dari subuh sampai maghrib. Mari Ustaz ajar. Bangun pagi dan sahur niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib tahan lapar dahaga. Mari kita puasa Untuk dapat pahala, mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Wah, Oma nak puasa lah esok. Hana pun. Bangun pagi dan sahur niat untuk puasa. Dari subuh ke maghrib tahan lapar dahaga. Bila boleh berbuka, mama kami dah lapar. Sabar ya Omar Hana. Mari main di luar. Jom! Puasa mengajar sabar. Mari kita bersabar. Puasa ajar bersyukur. Mari kita bersyukur. Bila kita berbuka, kita akan gembira. Mari kita puasa, Allah sayangkan kita. Alhamdulillah, seronoknya puasa. Kawan-kawan, jom nyanyi sekali. Jom! Puasa mengajar sabar. Mari kita bersabar. puasa ajar bersyukur. Mari kita bersyukur Mari kita puasa. untuk dapat pahala. Mari kita puasa. Allah sayangkan kita. Nah, lucu kan video animasinya? Sekarang mari kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum puasa Ramadan. Jadi, puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kalinya pada tahun kedua Hijriah. Jadi, pada waktu itu Rasulullah SAW baru menerima perintah untuk memindahkan arah kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Masjidil Haram di Mekah. Lalu Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan di atas 5 dasar, yaitu bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah, mendirikan sholat 5 waktu, membayar zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Baiklah, kita akan membahas tentang syarat wajib dan syarat sah puasa. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan ibadah puasa. Adapun syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat wajib dan syarat sah puasa. Yang pertama adalah syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan diwajibkannya seseorang untuk melaksanakan puasa. Seorang muslim yang belum memenuhi syarat wajib puasa tidak dikenai kewajiban untuk melaksanakan puasa. Adapun beberapa syarat wajib puasa antara lain, yang pertama ada Islam. Seorang non-muslim tidak dibebani untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Yang kedua, balik. Dan yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, kuat atau mampu melaksanakan. Dan yang keenam ada mukim atau menetap, yang artinya kita tidak dalam perjalanan jauh. Kemudian ada syarat sah puasa. Adapun syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi seseorang agar puasanya tetap sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syarat sah puasa antara lain, yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz, yaitu bisa membedakan antara baik dan buruk, dan yang ketiga suci dari haid dan nifas, yang keempat bukan berpuasa pada hari-hari yang diharamkan. Baiklah, kemudian kita akan membahas tentang rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa, ada 2 rukun yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat, yaitu niat untuk menyengajakan berpuasa dan mengharap ridha Allah semata. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian ada juga hal yang dapat membatalkan puasa. Pada saat kita berpuasa, ada beberapa hal yang dapat membatalkan kita puasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, murtad atau keluar dari agama Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh atau berhubungan intim suami istri pada siang hari. Yang kelima, keluarnya darah haid dan nifas. Yang keenam, keluarnya air mani yang disengaja. Dan yang ketujuh, merubah niat puasa. Dan yang terakhir, yang ke-8, yaitu hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Baik, yang selanjutnya yaitu keutamaan puasa Ramadan. Yang pertama, dapat menghapus dosa-dosa. Puasa Ramadan memiliki keutamaan sebagai penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama dilaksanakannya dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Yang kedua, pahala yang tak terbatas. Berbeda dengan ibadah lain yang pahalanya sudah ditentukan, pahala puasa langsung dibalas oleh Allah sesuai kadar keikhlasan dan ketakwaan seseorang. Yang ketiga, pintu surga Ar-Rayyan. Di surga kelak, terdapat pintu khusus bernama Ar-Rayyan yang hanya dapat dimasuki oleh orang-orang yang rajin berpuasa. Yang keempat, doa orang berpuasa dikabulkan. Waktu berpuasa, terutama menjelang berbuka, menjadi satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Maka, jangan lewatkan kesempatan ini untuk banyak memohon kepada Allah. Yang kelima, bau mulut orang puasa lebih harum di sisi Allah. Meski secara manusiawi, bau mulut saat puasa terkesan tidak sedap, namun di sisi Allah, baunya lebih harum daripada minyak wangi. Yang keenam, yaitu memberikan syafaat di hari akhir atau di hari kiamat. Puasa akan menjadi pembela syafaat bagi orang yang menjalaninya dengan sungguh-sungguh saat hari kiamat. Yang ketujuh, yaitu perisai dari neraka. Puasa menjadi pelindung dari siksa neraka. Ibadah ini mengajarkan pengendalian diri dari hawa nafsu dan maksiat. Yang kedelapan, melatih kesabaran dan meningkatkan ketakwaan. Puasa melatih kita untuk bersabar, menahan amarah, dan meningkatkan kesadaran akan Allah.
sehingga ketakwaan semakin bertambah. Yang kesembilan, menjauhkan diri dari godaan setan. Di bulan Ramadan, setan dibelenggu sehingga kita lebih mudah meninggalkan perbuatan buruk dan membangun kebiasaan baik. Yang kesepuluh, menumbuhkan kepedulian sosial. Kegiatan seperti berbuka puasa bersama, tarawih berjamaah, dan bersedekah menumbuhkan rasa kepedulian dan mempererat hubungan sosial. Dan yang terakhir, yang ke-11, yaitu mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di bulan ini, terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih dari 1000 bulan. Ibadah pada malam ini akan diganjar pahala yang luar biasa. Yang selanjutnya yaitu amalan sunnah di bulan Ramadan. Yang pertama ada sholat tarawih. Nah, sholat tarawih merupakan sholat sunnah malam yang hanya dikerjakan pada bulan Ramadan. Biasanya setelah sholat isya, baik secara berjamaah maupun sendiri. Kemudian yang kedua yaitu sholat witir dan sholat sunnah lainnya. Sholat witir dikerjakan sebagai penutup ibadah malam. Selain itu, sangat dianjurkan memperbanyak sholat sunnah seperti duha, rawatib, dan tahajud. Kemudian yang ketiga yaitu bersedekah dan memberi makan orang yang berpuasa. Sedekah di bulan Ramadan sangat dianjurkan. Memberi makan orang yang berpuasa pun mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa itu sendiri. Yang keempat yaitu tadarus atau membaca Al-Quran. Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran, maka sangat dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mengkaji isinya selama bulan ini. Dan yang terakhir yaitu itikaf di masjid. Itikaf adalah berdiam diri di masjid dengan niat beribadah. Biasanya dilakukan pada 10 dan hari terakhir Ramadan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramai orang rupanya. Bersesat lagi tu. Sini. Hai Fizi. Fizi, kenapa kau? Aku risau ni. Aku terlupa niat solat tarawih. Jangan risaulah. Senang je. Ikut kita orang baca. Usolli sunat tarawih rak'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tarawih 2 rakaat sebagai makmum kerana Allah Ta'ala. Dah ingat. Terima kasih Upin. Allah. Selanjutnya yaitu hal-hal yang membolehkan seseorang tidak berpuasa. Yang pertama yaitu boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus menggantinya dengan mengkodok puasa tersebut. Seperti orang yang sakit, jika sakitnya membuat dia lemah dan juga berbahaya jika dia tetap berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya dengan mengkodok puasa itu di hari yang lain setelah dia sembuh. Selanjutnya yaitu orang yang bepergian jauh. Jika dalam perjalanan jauh dan tidak memungkinkan untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi harus mengganti puasa tersebut dengan mengkodoknya. Kemudian yang selanjutnya yaitu wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid dan yang baru melahirkan boleh tidak berpuasa. Tetapi wajib juga menggantinya dengan mengkodoknya setelah dia bersuci. Yang kedua yaitu boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah, seperti orang yang sudah lanjut usia. Orang yang sudah lanjut usia dan tidak memungkinkan untuk berpuasa, tidak kuat lagi untuk berpuasa, maka boleh tidak berpuasa, akan tetapi harus menggantinya dengan membayar fidyah. Kemudian yaitu orang yang sudah sakitnya lama atau sudah sakit bertahun-tahun dan tidak bisa sembuh lagi, maka itu diperbolehkan untuk tidak berpuasa.
hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui boleh tidak berpuasa karena dikhawatirkan akan membahayakan kepada ibunya atau kepada bayinya, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa, akan tetapi harus membayar fidyah tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dan hikmah berpuasa Ramadan. Yang pertama yaitu meningkatkan ketakwaan. Dengan kita meningkatkan ketakwaan, kita jadi lebih dekat dengan Allah, kemudian kita juga lebih rajin beribadah, dan juga kita bisa menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mengendalikan diri. Kita belajar menahan diri dari amarah, kemudian juga berbicara yang kasar atau melakukan hal buruk, terutama saat kita sedang berpuasa. Yang ketiga yaitu melatih pengendalian nafsu. Kita tidak hanya belajar untuk menahan lapar saja, akan tetapi kita juga belajar untuk menahan amarah dan pikiran buruk. Kita juga diajarkan untuk tidak mengikuti keinginan yang berlebihan. Yang keempat yaitu membentuk karakter sabar, jujur, dan disiplin. Saat berpuasa, kita belajar sabar menunggu waktu berbuka, jujur, tidak makan diam-diam, dan juga disiplin dalam waktu ibadah. Yang kelima yaitu meningkatkan rasa syukur. Karena kita merasakan lapar dan haus, kita jadi lebih menghargai makanan dan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang keenam yaitu menyadarkan pentingnya berbagi dengan orang yang kurang mampu. Kita jadi lebih peduli dengan orang yang sehari-hari sulit untuk mencari makan, sehingga kita terdorong untuk bersedekah dan membantu mereka. Yang ketujuh yaitu memperkuat ukhuwah atau persaudaraan. Kita jadi lebih sering berkumpul bersama keluarga, teman, dan saling mendoakan atau berbuka bersama. Nah, ini bisa memperkuat rasa persaudaraan kita. Nah, yang terakhir yaitu momentum untuk perbaikan diri. Bulan puasa bisa jadi waktu yang tepat untuk memperbaiki sikap dan kebiasaan buruk agar jadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Kio, kenapa sih kita disuruh berpuasa? Karena berpuasa itu perintah Allah, dan semua perintah Allah pasti baik untuk kita. Oh. Dan ternyata menurut pendapat para ahli, berpuasa sangat baik untuk kesehatan. Kok bisa? Kamu pengen tahu? Begini penjelasannya. Riko, tubuh kita ini seperti mesin. Jika mesin bekerja terus-menerus, lama-lama bisa capek juga dan bisa rusak loh. Nah, Allah memberi kita bulan puasa supaya tubuh kita bisa istirahat. Dan menurut para ahli kesehatan, berpuasa bisa membantu membuang racun-racun dan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga tubuh kita bisa menjadi lebih sehat. Begitu Riko. Dan satu lagi yang Riko harus tahu, berpuasa itu satu-satunya amalan yang khusus kita berikan untuk Allah. Dan Allah juga yang akan langsung memberikan pahalanya. Masya Allah, gitu. Kalau begitu, Riko harus kuat. Riko pengen kasih yang terbaik buat Allah. Alhamdulillah ya Allah. Yeay! Itu kan azan asar. Jom lihat puasa sama-sama. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Dah waktu berbuka. Jom baca doa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizqika aftarna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah teman-teman, itu saja pembahasan dari kelompok kami mengenai materi puasa Ramadan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.